warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran PPKN kelas 11 IPA dan IPS. Namun sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Firawati Tanoyo. Pada hari ini kita akan membahas mengenai penegakan hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Namun sebelumnya adik-adik, kita awali dengan berdoa ya, supaya apa yang menjadi pelajaran kita pada hari ini insya Allah memperoleh berkah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran adik-adik. Adik-adik silakan mengisi absensi yang telah dibagikan oleh bagian administrasi di Google Classroom. Nah, untuk kesiapan adik-adik pada hari ini silakan kolom komentarnya di bawah ini ya. Baiklah, kita akan melanjutkan materi pada minggu yang lalu, masih mengenai hak asasi manusia. Nah, untuk itu yang menjadi kompetensi dasar yang pertama 3.1 menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian 4.1 menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran, adik-adik dapat ya menganalisis dan menyajikan pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih menariknya silakan adik-adik amati ya video berikut ini. Namun adik-adik perhatikan sambil adik-adik mengamati video, diharapkan ya mencatat hal-hal penting di buku kalian masing-masing. Kita saksikan sama-sama video pembelajaran mengenai hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari dikandungan hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sedangkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun, HAM dapat dibatasi. Dalam menjalankan hak-hak tersebut, dapat dilakukan pembatasan. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang. Misalnya, setiap orang berhak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal. Namun, orang lain tidak berhak mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain sewenang-wenang, walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalani prosedur. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati HAM.
Artinya, tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu HAM orang lain. Misalnya, masyarakat yang sudah menikmati haknya untuk beribadah secara bebas tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban untuk melindungi HAM. Artinya, ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu. Maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM. Artinya, negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan. Maka, negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, guru yang berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu baik. Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib di dalam kegiatan bermasyarakat. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM orang lain, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi akar dari segala permasalahan dari suatu negara. Mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. HAM untuk semua. Laporkan setiap bentuk pelanggaran HAM, jangan diam. Ya, demikian pemaparan mengenai video pada hari ini. Nah, setelah adik-adik mengamati video, silakan tanggapan adik-adik ditulis di buku masing-masing ya. Jangan lupa mencantumkan identitas lengkap, nama kelas, dan mata pelajaran. Oke, buku yang saya sudah bagikan melalui GCR, silakan adik-adik baca dengan baik. Namun, saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai konsep HAM. HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Ini ada bentuk-bentuk HAM. Yang pertama adalah hak sipil, yaitu di mana setiap manusia memiliki hak pribadi masing-masing sejak dia dilahirkan di muka bumi dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Contohnya, sejak kita dilahirkan, nasib baik kita sudah memiliki hak asasi manusia. Contohnya hak hidup, jadi kita tidak bisa melanggar hak itu. Contohnya dalam pelanggaran kasus aborsi. Nah, itu sudah termasuk pelanggaran HAM, melanggar hak untuk hidup setiap manusia. Nah, yang kedua, hak politik. Hak politik di sini di mana setiap kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pasti memiliki hak politik, hak untuk memilih dan dipilih. Kita memilih siapa pemimpin kita dan kita memiliki hak untuk menyuarakan aspirasi dan pendapat kita. Kemudian yang ketiga, hak ekonomi. Kita berhak untuk hidup sejahtera. Yang keempat, hak sosial budaya. Bagaimana kita hidup bersama bermasyarakat, saling tolong menolong, gotong royong, saling membantu dan saling menghargai. Selanjutnya adik-adik mengerjakan LKS yang saya sudah bagikan melalui GCR. Lihat saja di buku kalian masing-masing ya. Kemudian kesimpulan materi kita pada hari ini. Jadi hak setiap manusia itu memang pada hakikatnya tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Akan tetapi hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Untuk itu dalam implementasi hak asasi manusia kita harus saling menghargai satu sama lain.
Nah, ini ya rencana kegiatan kita pada minggu depan insya Allah. Silakan adik-adik pelajari ya tentang pelanggaran hak asasi manusia. Mungkin demikian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala khilafan. Dan latihan esai nomor 1 sampai 5 tolong adik-adik kerjakan. Dan ini sampai nomor 5, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.